Habib Munzir kemudian mendatangi rumahnya, lalu mengucapkan salam. Namun ia tidak menjawab. Ia hanya mendelik dengan bengis sambil melihat Habib Munzir dari atas ke bawah, seraya berkata, "Mau apa kamu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah tentang karamah dan kewalian Sultanul Qulub, Habib Munzir Al-Musawa. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa atau akrab dikenal dengan Habib Munzir Al-Musawa merupakan salah satu ulama yang sangat masyhur di Indonesia. Beliau lahir pada 23 Februari 1973 di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Habib Munzir adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa dan Siti Rahmah binti Hashim Al-Musawa. Masa kecilnya dihabiskan di daerah Cipanas, Jawa Barat. Bersama-sama saudara-saudaranya, Habib Ramzi Fuad Al-Musawa, Habib Nabil Al-Musawa, Lulu Fuad Al-Musawa, serta Aliyah Fuad Al-Musawa. Habib Munzir juga menjadi pimpinan Majelis Rasulullah SAW yang jamaahnya tersebar hingga pelosok negeri dan mancanegara. Kisah karamah Habib Munzir juga dikenal sangat luas. Walaupun usianya sangat singkat, namun kisah karamah Habib Munzir sangat melekat di masyarakat Indonesia. Sahabat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah, ada satu kisah karamah Habib Munzir saat menaklukkan preman Tanjung Priok. Dikisahkan oleh Habib Munzir di suatu daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara, tempat yang sangat rawan dengan kriminal kala itu. Pernah ada seorang preman yang hobinya mabuk, sering menyiksa, bahkan tak segan-segan membunuh orang. Ia adalah bos preman yang konon kebal dan menguasai ilmu-ilmu kejahatan. Suatu ketika, ada sekelompok pemuda di sekitar wilayah tersebut ingin mengadakan majelis. Namun takut pada preman kejam itu, lantas ia mengadu pada Habib Munzir. Habib Munzir kemudian mendatangi rumahnya, lalu mengucapkan salam. Namun ia tidak menjawab. Ia hanya mendelik dengan bengis sambil melihat Habib Munzir dari atas ke bawah, seraya berkata, "Mau apa kamu?" Lalu Habib Munzir mengulurkan tangan, dan kemudian Habib Munzir mencium tangan si preman tersebut, seraya memandang wajah preman tersebut dengan lembut dan penuh keramahan. Habib Munzir pun memulai pembicaraan dengan suara rendah dan lembut. "Saya mau mewakili pemuda di sini untuk mohon restu dan izin pada Bapak agar mereka diizinkan membuat majelis di musola dekat sini." Mendengar ucapan Habib Munzir, tiba-tiba ia terdiam. Ia roboh terduduk di kursinya dan menunduk. Ia menutup kedua matanya. Saat ia mengangkat kepalanya, Habib Munzir tersentak. Beliau mengira preman tersebut akan menghardik dan mengusir beliau. Ternyata wajah preman tersebut memerah dan matanya sudah penuh dengan air mata yang banyak. Preman itu terseduh-seduh dan berkata, "Seumur hidup saya, belum pernah ada ustadz datang ke rumah saya. Lalu kini Pak Ustadz datang ke rumah saya, mencium tangan saya. Tangan ini belum pernah dicium siapapun. Bahkan anak-anak saya pun jijik dan tak pernah mencium tangan saya. Semua tamu saya adalah penjahat, mengadukan musuhnya untuk dibantai, menghamburkan uangnya pada saya agar saya berbuat jahat.
Lalu kini datang tamu minta izin pengajian pada saya. Saya ini kotor, kenapa minta izin pengajian suci pada orang kotor seperti saya? Kemudian, preman itu pun menciumi tangan dan kaki Habib Munzir sambil menangis. Sejak saat itu, ia bertaubat, ia sholat, ia meninggalkan minuman keras dan segala macam bentuk kriminal. Mereka kira Habib Munzir adalah jagoan yang mengalahkan preman dengan ilmu, padahal hanya kelembutan Nabi Muhammad SAW yang Habib Munzir gunakan. Itulah Habib Munzir al-Musawa, sosok keturunan Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kini Habib Munzir telah tiada, tapi jejak hidupnya menjadi warisan bagi generasi saat ini untuk menjadi pribadi yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Kalam Karomah yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.